Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya tadi udah mulai kelas saya ya. Jadi nggak tahu laptopnya tiba-tiba mati dan ini internetnya nggak ada. Jadi saya terpaksa untuk record ya. Saya record dan saya ulang kelasnya. Baik, langsung aja saya jelaskan kembali ya. Langsung saya jelaskan kembali bahwa yang paling penting dalam frame by frame ya ada tahap-tahap yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama kalian buat key animation dulu. Jadi ada 3 langkah penting ya yang membuat pertama kalian harus bisa key animation dulu dan in between baru nanti masuk ke tahap sketsa dan yang terakhir line art dan pewarnaan. Baik, yang pertama ya kita harus tahu bikin adegan pertama dulu ya, gambarnya adegan pertama, adegan terakhir dulu ya, adegan pertama dan adegan terakhir. Nah ini namanya key animation. Lalu kemudian baru kita menggambar gambar tengahnya, gambar tengah 1, gambar tengah 2, gambar tengah 3. Saat menggambar aktifkan onion skin untuk bisa melakukan tracing ke gambar yang lain. Nah, seperti ini ya, onion skin. Nah, setelah selesai baru kita fokus untuk membuat sketsa yang lebih rapi sehingga bentuk karakternya sudah terlihat. Dan langkah paling terakhir kita buat karakter yang detail sampai line art yang rapi dan pewarnaan. Nah, jadi itulah langkah-langkah membuat animasi yang baik dan benar standar nasional, minimal standar nasional ya. Tapi yang internasional nggak jauh beda dengan cara yang ini ya. Nah, sampai seterusnya dengan langkah yang sama, 3 tahap ini ya, 3 layer ini, key animation dan in between, sketsa dan inking. Oke, baik. Nah, hari ini saya akan memberi contoh kembali tentang bagaimana membuat motion pictures ya. Saya berharap langkah membuat frame by frame tadi bisa kalian praktekkan sendiri ya di rumah ya. Hari ini saya akan memberikan contoh membuat animasi yang baik dan benar dengan metode yang sudah tersedia pada Flash. Ini diperhatikan. Saya buat dulu objeknya ya. Saya buka Flash dan Photoshop. Saya buka Flash dan Photoshop. Saya akan membuat motion pictures dalam bentuk komik. Nah, bagaimana kita membuat komik tersebut bisa dibaca oleh orang lain tanpa harus melakukan slide. Jadi sudah ditonton aja, otomatis gambarnya gerak sendiri. Saya kasih contoh ya. Semoga tidak error. Biasanya kalau komputer mati sendiri dalam proses Adobe-nya itu menyala, biasanya error ya. Semoga ini nggak error. Tapi ini recovery-nya nggak aktif ini. Baik, kita drag gambar yang sudah disesuaikan. Jadi sebelum kita import gambar di Flash, kita harus melakukan penyesuaian ukuran dulu. Ya, jadi agar gambarnya ini ya, agar gambar yang kita olah pada Flash nanti tidak tidak pecah ya. Jadi gambar yang ukuran besar atau kecil saat diolah pada Flash itu tetap pecah. Nah, kita masukkan ke library dulu. Tunggu ya. Masukkan dulu di sini. Oke, sudah masuk di sini. Harus bersabar ya. Ini klik layernya, baru drag di canvas. Kita save. Baru kita save. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini bentuk layernya ke bawah aja, berarti tinggal di pakai classic twin aja udah cukup ya. Oke, classic twin aja udah cukup.
Dari animasinya, klik kanan, create classic twin. Saya sudah menyiapkan sampai frame ke 265. Ya, saya coba membuat sampai ke 80, convert to keyframe. Ya, saya seret sampai di sini, ya, sampai di sini. Sampai di sini. Kita tes dulu, Ctrl Enter, hasilnya seperti apa? Apakah terlalu cepat? Nah, ini terlalu cepat ini ya. Nah, ini kita bisa perlambat, kita tarik lagi. Tarik lagi. Jadi nanti ke tampilan terakhirnya menjadi gambar ini. Yang ini aja. Coba sampai 260. Saya remove, saya save. Ctrl Enter. Nah, ini sudah. Ini lebih baik nih. Dia mengalami eksperimen. Dari ini copy paste sampai di sini sampai 300. Nah, coba enter, hasilnya kita lihat dulu. Kita harus cek. Nah, ini hasilnya terlewat yang warna putih ya, jadi ini harus diturunkan dikit ini. Ctrl Enter, harus kelihatan enak dibaca. Jadi harus agak turun lagi. Scale. Ctrl Enter. Pastikan teksnya tampil semua. Ya, tampil semua teksnya. Ctrl Enter, kita cek terus sampai benar-benar udah rapi ya. Nah, sebenarnya pakai teknik yang sederhana teman-teman ya, pakai classic twin aja. Dan nanti kalian bisa praktekkan pada project kalian. Kita cek dulu. Kita menggunakan penggaris yang ini. Udah gini aja deh ya.
Nah, sekarang ekspor movie. Nah, saya tidak menjadikan video agar lebih meringankan beban komputer. Saya bikin folder baru ya, bahan bit 1. Saya jadikan PNG sequence, save, ukurannya sudah sesuai, ekspor. Nah, ini proses rendernya. Oh, ternyata memang ini spek komputernya rendah ya, spek komputernya rendah. Jadi saya tadi kirim kelas 15 menit dan ada 15 menit lanjutan. Jadi total ada setengah jam ya untuk total durasi kelasnya. Saya instruksikan ke si akad biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi ada 2 kelas, nanti semua disimak ya. Ada 2 video, tolong disimak baik-baik ya, biar teman-teman nanti bisa agar bisa paham. Nah, ini rendernya agak lama ya teman-teman ya. Jadi ya laptop saya bukan ROG lagi ya, jadi sudah ganti laptop ini ya. Doakan semoga dapat spek yang lebih tinggi ya, agar nanti proses belajar mengajarnya juga enak ya. Nah, jadi sekedar contoh aja, nanti hasilnya setelah kita ekspor ya dalam bentuk JPEG atau PNG sequence ya, nanti akan tampil gambar dalam jumlah yang banyak. Nah, tetapi gambar ini bisa kita edit langsung diedit dalam olahan video. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, bagi yang nanti belum tahu, insya Allah dalam pertemuan selanjutnya nanti saya akan ajarkan bagaimana mengedit gambar sequence ini menjadi bentuk video. Oke, gitu ya. Ini sekedar contoh, jadi bisa dipahami. Bagi yang tidak paham, bisa langsung tanya ke saya via WhatsApp ya.
Mbak Elizabeth, Mbak Komala, ya, termasuk Floren, ya, siapapun yang belum paham nanti bisa dilaporkan atau ditanyakan kesulitannya di bagian mana. Ya, saya rasa ini cukup ya teman-teman ya. Ini masih renderingnya lama daripada menunggu. Saya akhiri dulu. Nanti sampai ketemu minggu depan dan saya tunggu laporan progresnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.